Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah Tektonofisik di pekan ke-14, yaitu membahas mengenai tektonik geomorfologi. Jadi pada pekan kali ini kita akan membahas mengenai tektonik, tetapi dalam aspek morfologi atau kita kenal sebagai geomorfologi. Nah, pada penjelasan ini akan saya bagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama adalah mengenai introduction, dan yang kedua adalah geomorphic markers. Jadi di sini adalah tanda-tanda apa saja yang bisa kita ketahui aspek geomorfologinya yang nantinya akan menjadi kunci atau menjadi bahan untuk interpretasi aspek tektoniknya. Dan yang ketiga, kita berbicara sedikit mengenai morfometri. Morfometri dalam aspek tektonik ya, jadi bukan morfometri dalam aspek geomorfologi tentunya. Jadi kita coba bahas di situ. Nah, jadi memang ini merupakan materi pengayaan atau tambahan sebenarnya. Jadi bukan masuk ke dalam aspek utama tektonofisik. Tapi kenapa saya sampaikan materi ini karena memang ada loh sebenarnya analisis tektonik berdasarkan dari aspek geomorfologi. Dan ketika kalian ingin mendalaminya, ini nanti bisa kalian dapat di mata kuliah Neotektonics. Karena tektonik geomorfologi atau morfotektonik seperti itu erat kaitannya dengan gejala-gejala atau event-event tektonik yang cenderung masih muda. Dalam artian adalah 10.000 tahun ke belakang atau 1 juta tahun ke belakang lah paling tuanya. Karena memang itu berbicara tektonik yang terakhir terjadi di suatu lokasi atau suatu daerah. Jadi memang ini erat kaitannya dengan neotektonik yang membahas tektonik-tektonik aktif begitu ya. Oke, kita masuk ke bagian yang awal. Jadi selalu saya sampaikan ada gambar ini. Jadi kita memiliki persebaran beberapa lempeng. Ada lempeng yang besar dan lempeng yang kecil. Tentunya setiap lempeng memiliki pergerakan yang berbeda. Nah, pergerakan-pergerakan itu tentunya bisa kita ketahui di batas antar lempeng. Jadi teman-teman jangan bosan. Saya selalu mengulangi kalimat ini bahwasanya batas antar lempeng itu ditandai dalam 3 jenis, yaitu ada divergen, ada konvergen, dan ada transform ya. Jadi kalau divergen itu aspeknya konstruktif atau membangun, pergerakannya itu saling menjauh, lempeng-lempengnya saling menjauh, jadi ada sesuatu volume baru begitu ya, ada dalam hal ini ada magma yang naik ke atas, rising, lalu dia membeku di atas membentuk suatu batuan yang baru, yang muda, yang fresh. Jadi dia menambah volume, makanya disebut sebagai konstruktif. Nah, lalu bagian yang kedua, kita bilang transform dulu. Kita bilang bagian transform. Jadi transform itu adalah adanya pergeseran di batas antar lempeng tersebut. Ini sudah beberapa pertemuan saya bahas. Ya tidak perlu saya jelaskan secara detail lagi bahwasanya transform itu berarti kan konservatif. Jadi dia tidak menghancurkan, tidak merusak. Nah, sedangkan ketika kita berbicara konvergen, nah ini konvergen ini yang paling eksis kejadiannya karena dia dekat dengan kontinen atau dekat dengan benua, dan tentunya Indonesia juga merupakan memiliki batas konvergen ya di sekelilingnya, seperti gambar yang saya sorot ini. Jadi pointer. Nah ini kan batasnya konvergen semua. Nah, konvergen itu adalah destruktif atau menghancurkan. Jadi adanya penghancuran di situ, adanya volume yang berkurang. Nah, konvergen sendiri kita kenal ada 2 kejadian secara umum. Jadi ada kolisi dan ada subduksi. Nah, tentunya hubungannya dengan aspek morfologi atau geomorfologi, tentunya kita berbicara hal-hal yang terjadi di permukaan bumi. Jadi ketika kita berbicara divergen, tentunya kita berbicara adanya pembentukan suatu cekungan atau suatu
depresi-depresi atau zona turunan-turunan seperti itu ya, menghasilkan sebuah space baru gitu ya untuk batuan tersebut terakumulasi, untuk material terakumulasi. Nah, sedangkan ketika kita berbicara mengenai konvergen, karena yang diwakili dari kolisi dan subduksi tentunya, itu tentunya menghasilkan sebuah atau suatu zona pegunungan, at least busur vulkanik ya, menghasilkan suatu busur vulkanik di situ. Nah, kita bisa melihat dari aspek morfologinya seperti itu. Sedangkan ketika kita berbicara transform, bisa terjadi keduanya. Bisa terjadi zona turunan atau yang kita sebut sebagai pole apart ya, transtension kemarin. Lalu ketika di zona-zona pegunungan atau ada lipatan-lipatan, ada bukit-bukit begitu, kita juga bisa sebut sebagai pop up di situ ya, atau positive flower structures atau disebabkan karena transpression begitu ya. Nah, itu yang nantinya akan menjadi kunci untuk menentukan oh di sini zona pop up, oh di sini zona divergence. Nah, ini adalah review dari batas-batas antar lempeng. Jadi kita kenal di gambar ini merupakan gambar dari divergen. Sedangkan gambar yang kanan ini adalah proses-proses dari konvergen. Jadi gambar A ini merupakan proses dari subduksi. Lalu yang B ini peralihan ya, peralihan antara subduksi menjadi kolisi begitu. Dan bagian C ini sudah masuk ke proses kolisi. Jadi subduksi dari sini itu mungkin ada ocean versus kontinen. Lalu oceannya hilang, jadi di sini sudah masuk ke kontinen versus kontinen. Di sini juga ada kontinen versus kontinen. Nantinya slabnya hilang, jadi dia membentuk sebuah pegunungan. Nah, ini ada mountain range dan dinamakan sebagai orogen. Nah, yang bagian bawah, kiri bawah ini merupakan proses-proses dari sebuah transform gitu ya. Jadi ada orange fault di sini, sebuah paket atau sebuah struktur yang berpola, sekdip yang memiliki pola. Lalu ketika kita berbicara bagian strain persian, ini cenderung memiliki sekdip yang memiliki arah sama dengan sekdip utamanya begitu ya. Ini ada transtension dan ada transpression. Oke, nah ini berdasarkan teori. Jadi ketika kita berbicara proses tektonik, tentunya melibatkan beberapa deformasi. Yang pertama tentunya adalah pergerakan dari lempeng tektonik. Poin satu ya. Nah, yang kedua, lalu tentunya adanya atau hadirnya sebuah sesar, baik single fault atau sesar tunggal maupun sebuah zona. Tetapi setidaknya sesar tersebut memiliki arah pergerakan atau pergeserannya. Dan tentunya ada juga deformasi ductile atau deformasi yang dengan mekanisme plastis tentunya. Dan yang keempatnya tentunya melibatkan proses isostasi. Jadi semakin tinggi suatu daerah atau suatu lokasi, tentunya akarnya semakin dalam ya ke bawah. Beda dengan ketika semakin rendah di permukaannya, itu mungkin akarnya semakin tipis, dan itu zona-zona yang kemungkinan akan terjadinya divergen. Contohnya seperti di backup akibat dari proses subduksi. Itu tentunya dihubungkan dengan isostasi juga. Oke, nah ketika kita berbicara tektonik geomorfologi, tentunya kita berbicara proses tektonik yang cenderung membangun sebuah topografi. Jadi walaupun subduksi atau kolisi itu dalam istilahnya itu destruktif, tapi setidaknya dia membangun, build up topografi, karena memang tektonik itu kan konsep dasarnya adalah membangun ya. Sama dengan struktur geologi, membangun. Tectonics itu membangun topografi, membentuk sebuah topografi. Lalu ketika kita berbicara proses permukaan, nah cenderung menghancurkan topografi ya, meruntuhkan topografi. Nah, tentunya ada benang merah antara tectonic proses dan surface proses karena ini tidak terjadi secara bersamaan. Bisa terjadi bersamaan, tapi umumnya tectonic proses itu terjadi dulu, lalu surface proses itu terjadi kemudian. Yang tentunya dalam hal ini ada benang merahnya, yaitu adalah
chronology framework atau batasan dari sebuah garis waktu, sebuah time, sebuah kala atau sebuah masa tertentunya. Jadi untuk mencapai ke surface process yang sudah mature atau sudah old itu memerlukan waktu. Nah, ini adalah benang merahnya antara tectonics dengan surface process. Dan kita kenal nantinya kan ada proses dari endogen dan eksogen yang nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Dan tentunya ketika berbicara tektonik geomorfologi ada pada dasarnya sudah perlu juga tahu ilmu mengenai seismologi. Ya, ini terkait dengan kegempaan tentunya ya, gerakan lempeng gitu. Karena seismologi kita berbicara sesuatu yang recent atau sesuatu yang baru lah. Lalu ada quarter climate change, ada geokronologi, tentunya struktural geologi tentu ya, geodesi dan geomorfologi. Nah, ini ada paleobotani juga, kita dari aspek botaninya bisa, dan ada juga dari fault mechanics. Jadi sebenarnya tektonik geomorfologi bisa dikatakan ilmu yang baru begitu, ilmu yang baru yang mungkin bisa dikembangkan kemudian hari gitu untuk menjadi suatu paket tersendiri. Oke. Nah, tentunya tadi sudah saya bahas juga bahwasanya ketika kita berbicara tektonik atau berbicara suatu gaya yang terjadi di bumi secara umum, kita sudah mengenal adanya gaya endogen dan eksogen. Nah, ketika kita berbicara endogen berarti gaya yang berasal dari dalam bumi, ya. Dari dalam bumi, dan eksogen tentunya dalam katanya pun eksogen itu berbicara dari luar bumi. Nah, endogen dikaitkan dengan energi dari energi yang dihasilkan oleh pergerakan lempeng atau driving force yang kita kenal driving force. Sedangkan eksogen itu energi yang diakibatkan dari proses-proses yang terjadi di permukaan. Nah, ini yang membedakan ya. Jadi untuk tektonik geomorfologi berarti kita berbicara mengenai proses yang terjadi pada saat setelah endogen terjadi. Nah, kita tahu ketika kita berbicara endogen atau tektonik yang diakibatkan dari pergerakan lempeng, tentunya kita bilang contohnya ada kolisi begitu ya yang ada di pegunungan Himalaya di India. Kita tahu pergerakannya, kita tahu densitasnya, dan ada motionnya begitu dan skala umurnya. Dan ketika kita berbicara surface process itu bisa diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu adanya energi dari matahari tidak menutup kemungkinan walaupun energinya sedikit ya. Jadi bumi ini menerima energi matahari ketika diukur itu sekitar 1300 watt per meter persegi ya. Nah, tentunya itu sangat beda jauh dengan energi yang ada dari internal ya. Dari internal bumi itu sekitar 40 ribu 40 ribu 40 ribu atau 40 juta 40 ribu watt per meter persegi gitu ya. Jadi memang berbeda jauh lah, tetapi memang tetap saja matahari itu memiliki energi begitu. Dan tentunya juga ada lagi yaitu energi potensial yang kita kenal dengan mungkin energi gravitasi ya. Jadi ada rumusnya kan rho GH begitu ya. Nah, itu juga bisa diakibatkan. Dan tentunya nanti dari situ juga akan ada turunannya seperti matahari itu kan menyebabkan adanya siklus air. Nah, seperti gambar yang di sini ya. Nah, siklus air itu menyebabkan adanya adanya evaporasi atau presipitasi begitu ya. Adanya air yang turun di pegunungan yang nantinya menghasilkan erosi. Ya, yang lama kelamaan secara seiring berjalannya waktu akan merubah suatu bentuk topografi tertentu, darinya gunung kerucut begitu jadi gunung berbentuk dome seperti itu. Nah, nanti yang itu akan kita bahas. Oke, nah ini merupakan gambaran besar atau big pictures dari sebuah tektonik geomorfologi. Jadi ini gambaran yang sangat bagus dan mewakili sebenarnya. Jadi tentunya model geomorfik ini diwakili oleh gambar ini, bisa diwakili oleh gambar ini. Jadi kita lihat gambar yang ini, yang saya sorot, yang gambar yang paling kiri, itu merupakan model dari
daerah yang baru saja mengalami tektonik, ya, aktivitas tektonik. Nah, lalu seiring berjalannya waktu dia berubah menjadi seperti ini, ya. Lalu seiring berjalannya waktu lagi dia akan berubah jadi seperti ini. Nah, ini kita ibaratkan di sini terjadinya adanya sesar normal, ya. Di sini bagian hanging wall-nya, di sini bagian footwall-nya. Nah, kita lihat adanya perubahan yang signifikan dari model 1 ke model 2, dan dari model 2 ke model 3 ada perubahan yang sangat signifikan. Bisa kita lihat dari gambarnya saja, pola aliran sungai di bagian atasnya, di bagian mungkin di bagian tinggiannya itu berbeda, ya. Nah, di sini lebih dendritik begitu. Kan ini lebih paralel. Di sini mungkin trellis begitu, ya. Nah, itu yang dipelajari nantinya. Dan tentunya ada beberapa fitur yang perlu dipahami. Yang pertama adalah fault scarp. Jadi fault scarp itu yang ini, ya. Nah, ini kita katakan juga sebagai gawir sesar. Kalian sudah tahu istilah scarp itu merupakan gawir. Jadi kita bisa ibaratkan itu merupakan bagian secant side-nya lah, ya. Nah, secara geomorfologi juga kan kita bisa lihat ini gawir atau fault scarp secara bahasa Inggrisnya begitu. Dan tentunya by definition ini merupakan bagian dari tebing yang curam, tentunya terbentuk akibat adanya aktivitas sesar, ya, yang biasanya terjadi pada proses deep slip atau pergerakan yang relatif naik turun. Nah, dari sini bisa terlihat kita model sesarnya seperti apa. Nah, kita lihat fault scarp ini pertumbuhannya di sini kelihatan, di sini kelihatan. Nah, pas nanti sudah bagian order sudah tidak terlihat. Walaupun di sini tetap ada sesar normalnya, ya. Gitu. Lalu yang kedua adalah faset. Faset itu apa? Faset itu adalah aliran-aliran air yang terjadi pada bidang miring. Dan kalau di istilah geomorfologi terkenalnya adalah triangular faset. Jadi semua aliran air yang membentuk sebuah segitiga. Nah, ini segitiga triangular faset seperti ini. Nah, faset itu adalah bagian sini, ya. Jadi di sini ada aliran air nih, ya. Aliran air nanti dia membentuk seperti segitiga begini. Di sini sungainya, di sini sungainya, di sini sungainya, di sini sungainya, sungai turun, di sini terakumulasi. Nah, di sini membentuk sebuah faset. Nah, triangular faset itu cenderung terlihat pada kondisi geomorfologi atau kondisi morfografi yang sudah mature, ya. Jadi sudah pada tahap yang kedua. Itu untuk faset, itu penting juga. Lalu kita lihat pitmon. Nah, pitmon itu bagian apa? Nah, kalau saya sebutnya pitmon itu kasarnya begini. Itu bagian dari hanging wall-nya, bagian dari bawahannya. Jadi secara teori, secara definisi, pitmon itu merupakan bentuk lahan yang terbentuk di kaki gunung oleh endapan debris atau endapan runtuhan, ya. Karena adanya kenaikan sungai yang tiba-tiba, atau sebenarnya kenaikan sungai tiba-tiba atau ada penurunan dari sebuah lahan tertentu. Nah, kita lihat bahwasanya kalau kita tahu ini model normal fault, berarti kan bagian sini hanging wall-nya yang memang dia cenderung bergerak tiba-tiba turun, ya. Jadi seolah-olah ini jadi lebih tinggi, ya. Padahal ini yang lebih turun, tapi tak masalah. At least pada saat tektonik terjadi, di sini bagian yang tinggi dan di sini bagian yang rendah. Nah, oleh karena itu di sini bagian rendahnya ada debris yang terendapkan di sini nih, longsoran-longsorannya. Ini kita sebut sebagai pitmon. Di sini pitmon, ya. Di sini pitmonnya sudah hilang. Oke. Yang ketiga, lalu ada yang keempat adalah mountain front sinuosity. Jadi ini adalah bagian muka dari suatu gunung atau pegunungan yang tentunya merefleksikan atau menggambarkan perbandingan antara gaya force dari erosi yang memiliki kecenderungan untuk memotong lengkungan bagian depan pegunungan yang diakibatkan dari force tektonik, ya. Nah, jadi kita lihat di sini. Sini adalah kan ketika sesar terjadi, dia lurus garisnya, ya. Nah, lurus banget nih. Ini berarti mountain front sinuosity-nya itu bisa kita katakan low.
Karena apa? Karena mountain velocity itu merupakan suatu metode kuantitatif yang menghitung antara garis sesar. Nah, garis sesar ini dengan apa yang ada di lapangan. Nah, ini 1:1 lah kita gambar garisnya. Nah, kita lihat gambar yang kedua. Di sini adalah bidang sesarnya begini. Nah, kita lihat gambar bawahnya. Ini dia sudah mulai ada lengkupan-lengkungan. Ya, kurang lebih begitulah. Nah, ini mountain velocity-nya mungkin udah middle atau intermediate. Nah, kita lihat bagian yang ketiga. Di sini kita tahu bagian sesarnya adalah begini ya. Lurus begini kan tadi. Nah, tapi kita lihat MFS-nya itu begini. Nah, dia melengkung-melengkung begitu, tandanya dia sudah mengalami erosi yang cukup lama, cukup sering, dan menghasilkan lekukan-lekukan seperti ini. Itu disebut sebagai MFS. Oke, lalu yang kelima itu merupakan alluvial vein. Alluvial vein itu tentunya endapan lereng yang membentuk menyerupai sebuah kipas dan dengan material jatuhan dan bagian yang terangkat. Jadi bagian yang terangkat. Jadi ini Piedmont itu bukan zonanya dan di sini ada alluvial vein-nya. Ya. Semakin tua tentunya alluvial vein-nya semakin hilang begitu ya. Karena apa? Karena alluvial vein itu memang penciri terbentuknya adanya suatu perbedaan ketinggian yang signifikan sehingga materialnya itu jatuh dan dia membentuk sebuah kipas karena pada saat jatuh ke bawah dia jatuh ke zona akumulasi nanti materialnya itu tersebar jadi seolah-olah membentuk sebuah kipas seperti ini dan seperti ini dan itu nanti sebenarnya dipelajari di mata kuliah sedimentologi seharusnya. Oke, jadi kita bisa highlight bahwasanya MFS semakin tua, semakin older ke arah 3 sini. Itu MFS akan semakin tinggi karena akan semakin melengkung. Sedangkan untuk lembahnya itu akan semakin sembah lebar dengan ketinggiannya. Itu akan semakin tinggi juga ke bagian kanan. Lalu untuk fasetnya itu cenderung akan lebih landai semakin tua ya tentunya karena adanya pengurangan elevasi di bagian gunung atau penambahan elevasi di bagian Piedmontnya. Lalu untuk erosinya juga pasti sangat besar, semakin lama semakin besar erosinya dan alluvial vein semakin tua semakin hilang. Oke. Nah, lalu ini merupakan ini sebenarnya ada beberapa model perbandingan antara tectonic forcing dengan surface forcing begitu ya. Nah, jadi model yang paling digunakan paling sering adalah model dari Davis ini ya. Jadi ini perbandingan antara gaya akibat tektonik dengan tentunya gaya akibat tektonik itu terjadi secara tiba-tiba, secara impulsif ya. Dan tentunya setelah itu terjadi siklus geomorfologi. Nah, ini dia naik nih, dia membentuk uplift tentunya, dia uplift tektoniknya kita anggap uplift. Nah, tinggi kan begini. Lalu semakin kemudian proses setelah uplift ini lalu mengalami bagian yang tadi saya bilang yang yield, lalu yang mature dan bagian yang old. Nah, semakin sering berjalannya waktu. Nah, ada juga beberapa lokasi yang modelnya berbeda. Jadi seperti ada model Walter Peng ini. Jadi modelnya itu wave like pattern seperti itu ya. Jadi ada waxing, ada waning begitu ya. Jadi ini adalah kondisinya tektoniknya itu terjadi terus menerus. Mungkin di zona seperti di Sar Semangko mungkin ya. Sar Semangko itu kan aktif gitu. Jadi 10 tahun, 15 tahun bergerak lagi. Jadi modelnya akan menghasilkan cenderung seperti itu. Nah, lalu yang model yang ini yang hack itu sangat jarang juga terjadinya. Jadi di sini adanya tektonik yang terjadi, tetapi ininya pun proses geomorfiknya pun terjadi dan seimbang begitu. Ini sangat ideal dan mungkin belum dibuktikan di beberapa tempat yang besar ya. Oke, nah lalu tentunya ini adalah
benang merahnya antara morfologi dan tektonik. Jadi kalau kita berbicara morfologi, dia berkembang di suatu lokasi ya, dan sedang tektonis kan kita berbicara suatu waktu, suatu masa ya. Jadi digabungkan nanti akan ada yang dinamakan sebagai morfotektonics. Jadi morfotektonics itu merupakan hal yang paling mudah dilakukan karena kebanyakan kita juga bisa dianalisis pada jarak yang jauh. Jadi morfotektonik itu dianalisis dari jarak yang jauh bisa gitu ya. Apalagi sudah ada Google Earth begitu, kita bisa lihat. Dan tentunya juga banyak jurnal-jurnal yang membahas ini. Nah, nanti ada aspek-aspek morfotektonics yang nanti kita masukkan ke dalam morfometri. Nanti dibahas di bagian ketiga. Nah, tentunya kita berbicara morfologi dan tektonics, itu kita berbicara berarti ada suatu ruang dan suatu waktu. Dan ini masih sama dengan konsep geologi. Nah, tentunya dari hal ini saya bisa kebagi ke dalam dua bagian, yaitu ada bagian dari geomorfografi atau gambaran dari morfologi yang tentunya nanti kita melihat adanya marker secara planar, skala bidang, dan atau secara garis begitu ya. Nah, ini erat kaitannya dengan mata kuliah dengan materi-materi terkait yang tadi saya sebutkan di awal seperti sedimentologi, seismologi, geodesi begitu ya, structural geology gitu. Ini sangat berkaitan. Nah, sedangkan yang kedua ini morfometri, itu kita bicara mengenai aspek yang lebih kuantitatif. Jadi kita bisa mengukur perubahan-perubahannya dengan angka begitu ya, yang nantinya akan kita bisa analisis di situ. Nah, oke, tadi saya belum sempat menjelaskan morfotektonik ya. Jadi morfotektonik itu merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara geologi struktur dengan pembentukan suatu lahan. Dan atau kalau untuk lebih spesifik itu berhubungan dengan antara struktur yang terjadi pada saat struktur yang aktif lah dalam tektonik yang aktif dan bentukan suatu lahan. Ini sangat bagus sekali dari Stewart and Hancock 94. Oke, silakan apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan pada waktu dan kesempatan yang ada. Oke, untuk video part 1 saya cukupkan sekian. Kita jumpa lagi di video kedua pada materi yang sama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.